Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam asyrofil warahmatullahi anbiya'i wal wabarakatuh. mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia, hidayah dan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat kembali bersua dalam acara Titanic, tahsin tadabur Al-Quran untuk meraih kenikmatan qalbu. Bersama Andri Guruta Al-Hafidh Kiai Syam Amir Yunus, dan acara ini terselenggara dipersembahkan oleh PW Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Baik, seperti biasanya mari kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita berharap semoga salawat kita menjadikan penyambung kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan insan-insan yang senantiasa istiqomah di jalan iman. Baik, seperti biasa juga kita akan mengawali dengan pensucian diri terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala kekuasaan, segala pujian, segala kenikmatan hanya milik-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami ya Allah. Bukakan juga pintu maaf untuk semua orang yang pernah kami sakiti, untuk memaafkan kami. Amin ya arhamar rahimin. Selanjutnya kita akan membaca kitab surat Al-Fatihah yang ditujukan untuk kedua orang tua kita sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, kemudian untuk kedua kakek nenek kita sebagai jembatan lahirnya kedua orang tua kita, untuk para guru kita, terkhusus guru-guru Al-Quran, dan terkhusus lagi untuk guru kita Hafidh Haji Syam Amir Yunus, kemudian juga untuk seluruh orang yang berjasa di sekitar kita, yang menjadikan kita hebat seperti saat ini, kemudian untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang juga saat ini dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah, teruntuk Ananda Hilal Munawar bin Syam Amir Yunus, semoga Allah segera sembuhkan, amin. Beruntuk sahabat-sahabat kita yang sedang dirundung duka ditinggal oleh saudara-saudara tercintanya, juga kepada sahabat-sahabat kita yang sedang dirundung masalah, semoga Allah berikan solusi segera, dan untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat silang rahimahullah. Hari ini makro kita adalah Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-46 dan seterusnya. Dan pada kesempatan perdana kami undang dengan hormat yang pertama kali join di link Zoom kali ini adalah Bunda Musafirah Said. Kepada
Bunda Mustafirah Said dengan hormat disilakan untuk membaca Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Mohon di-unmute Bunda sayang. Dibuka mic-nya dulu, Bunda. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat sesuai dengan doa-doa yang telah dilantunkan oleh Ibu Maria. Amin, amin, amin. Saya mau ulang ayat berapa tadi? Ayat 46 Bunda sayang. Ayat 46. 6. Ayat 46. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Mohon diulang lagi Bunda. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Silakan Bunda. Saya lanjut. Iya, mungkin satu dulu ayat biar supaya Bunda Baik. lebih. Baik. Baqiyatus salihatu khairun. Kha masih mau ditebalkan lagi. Khairun. 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 Khairun wal baqiyatus salihat. wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kita ulangi lagi dari awal. Al-mal wal banun. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa khairun. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Masya Allah. Selamat Bunda sayang. Sudah bagus huruf Ho-nya. Terima Ya, kasih. konsisten. Ya. Sadaqallahul. Ini adalah ayat favorit saya karena selalu mengingatkan bahwa harta dan anak-anak ini adalah ujian dalam kehidupan. Insya Allah. Selanjutnya kami persilakan Akhi Hasanuddin Khair. Nah ini namanya pas banget. Khair. Ayat selanjutnya ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarna falam nugadir minhum ahada. Silakan Gurunda. Kita ulangi. Ustaz Hasanuddin diulang. Wa yawma nusayyirul
Bismillahirrahmanirrahim. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنا فلم وحشر نغادر tebalkan أحدا وحشرناهم huruf-hurufnya tafkhim ويوم نسير الجبال وترى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنا فلم نغادر منهم أحدا. ya huruf ghainnya yang panjang tebalkan lagi وحشرناهم فلم نغادر وحشرناهم tebalkan وحشر jadi sebelum huruf ra ada fathah dan dibaca tafkhim tebalkan hasyaurna diulangi وحشرناه simak tebal lagi وحشرناه فلم نغادر si kurang منهم أحدا. وحشرناهم فلم ghainnya juga ditebalkan falam nughadir. Ini beberapa huruf isti'la ya. isti'la yang tebal. Nughadir nughadir. Kalau huruf ra bukan huruf isti'la, namun dalam beberapa keadaan itu bisa dibaca tebal tergantung apa sebelumnya ya penyebabnya apa. Seperti ra ya fathah ra dibaca tebal. Kalau kasrah dibaca tipis. Jadi sebelumnya ada fathah dibaca tebal. Hasyar ya sebelumnya kasrah dibaca tipis. Fir'aun ini tebal karena fathah hasyar wa hasyarnahu. Diulangi lagi falam nughadir. Ghainnya lagi ditebalkan. Falam nughadir. Diulangi wa hasyarnahum falam nughadir. Ya, kalau saja. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناه فلم نغادر منهم. Ghainnya lagi falam nughadir. Falam nughadir. Ya, jadi bukan nugha tapi nughadir. Falam nughadir minhum ahada. Dalnya 2 harakat saja. Ya, silahkan diulangi Ustaz Hasyim. Falam nughadir. Diulangi dari falam nughadir. Falam minhum ahada. Ya. Alhamdulillah. Akhi Hasanuddin sudah berhasil ya tadi huruf
O-nya, kemudian huruf ro-nya yang ditebalkan tadi. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bunda Hajah Jadi dalam ayat ini bukan cuma itu, jadi orang yang dalam kondisi keadaan dhammah di lafaz nusayyiru, dia ditebalkan juga. Wa yawma nusayyiru, tebal ya. Wa yawma nusayyiru. Ketika menyebutkan wawu, jadi wawu ini sama dengan ya, artinya samanya itu persamaannya dua makhrajnya, ya, dua makhrajnya. Kalau makhrajnya yang pertama al-jawf, ya, al-jawf. Tapi di sini bukan huruf mad, jadi bukan di al-jawf, bukan di tenggorokan, lubang tenggorokan, bukan. Tapi di bibir. Jadi di bibir ada 4, ya, syafa, wawu, ba, mim, fa, wawu, mim, ba. Itu. Ketika disebutkan yau, jadi ke depan, bibirnya bergerak. Wa yauma, itu ya, jadi beda. Jangan ditahan. Ya, saatnya digerakkan. Wa yauma, ya. Wa yauma, beda dengan qaf atau ghain tadi, jangan sampai dimonyongkan. Nugo, salah. Jadi nugo, jangan sampai nugo, ya, jangan dikasih bundar, dimonyongkan. Tapi kalau wawu memang makhrajnya di situ. Wa yauma maliki yaum. Jadi bergerak. Kalau kita baca maliki yaumiddin, dimonyongkan, digerakkan. Maliki yaumiddin, ya, yaumiddin, karena waw, yau. Terasa makhrajnya di bibir. Yau. Ya. Masya Allah. Koreksi untuk saya saat membaca Al-Fatihah tadi. Terima kasih Guru Nda. Selanjutnya kami undang dengan hormat Ibu Hajah Andi Hudayah. Disilahkan untuk membaca Al-Kahfi ayat ke-48. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق الله العظيم. Di qalqalahnya tadi kurang, mau ditebalkan lagi sedikit. Khalaqnakum, ya, khalaqnakum. Jadi ya huruf. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Ya. Masya Allah. Indahnya nikmatnya ya. Terima kasih Bunda Andi Hudayah. Barakallahu fiik. Amin.
Berikutnya kami undang Bunda Kartini Manto. Bunda Kartini Manto, standby. Iya, belum standby rupanya ya. Alhamdulillah, selamat datang Bunda Prof. Majda. Sudah bergabung bersama kami. Beliau masih di Jakarta rupanya dan masih sholat subuh ya kalau di Jakarta ya. Iya. Kalau begitu kita undang dengan hormat yang baru satu kali Bunda Zakia. Silakan Bunda Zakia untuk membaca ayat ke-49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. ووضع الكتاب kemudian wakafnya tadi di ma li hadzal kitab, jadi berhentinya di Alkitab saja, ma li hadzal kitab. Diulangi ma li hadzal kitab boleh, atau wa yaqul, lebih sempurna lagi kalau dari wa yaquluna ya wailata. Ya Ustaz. Diulang Ustaz, Dik. Ya. ووضع الكتاب ya ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا ويقولون هذا الكتاب ما لهذا الكتاب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أحصاها ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Alhamdulillah, selamat Bunda Zakia. Luar biasa, nafasnya panjang ya. Jadi dalam beberapa ayat di Al-Quran terkait dengan ibtida, ya ibtida artinya memulai,
ketika kita memulai, apalagi seperti ayat ini, itu ada yang mengucapkan itu adalah orang-orang yang tidak beriman, penyesalan bagi mereka. Makanya kita cari kalimat-kalimat yang lebih sempurna. Makanya dimulai dari wayaqulun, supaya menandakan bahwa yang mengatakan itu adalah orang-orang kafir, bukan kita selaku orang yang beriman yang menyesal. Kalau diulangi dari wayaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana. Tapi kalau kita ulangi dari ya wailatana, ya kesannya kita yang merasa menyesal dengan kondisi itu, ya. Jadi seperti itu. Masya Allah, jadi harus paham maknanya ini, harus meningkat lagi kemampuannya ya, Masya Allah, supaya semakin indah bacaan Al-Qur'annya. Amin, semoga dimudahkan. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat Bunda Hajah Husna untuk mengulang kembali ayat yang di atas, ayat ke-46 ya, karena tadi sudah mendengar tahsin dari beberapa orang sahabat kita. Semoga yang putaran kedua ini sudah mantap membawakannya. Silahkan Bunda Hajah Husna, ayat ke-46. Di unmute dulu Bunda sayang. Wayauma ya. Dari al-malu wal banuna, dari atas lagi. Sampai Satu ayat saja supaya semua dapat giliran untuk ditahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Khairun amala wa khairun amala. Wa khairun amala. Wa khairun amala. Wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, ya dengan ha, itu hati-hati karena sebelumnya atau sesudahnya ada huruf tebal. Jadi iyanya dibuka. Wal baqiyat, ya, jangan kurang, jadi dibuka. Wal baqiyatus salihat, ha, jangan ha, jadi tadi kurang, mau dibuka lagi sedikit. Wal baqiyatus salihatu, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairu amala. khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Salah dia. Sawaban. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ya. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Taral arda. Wa yawma nusayyirul jibala. Saya ketahui bikin paling di ustaz.
ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة Tanya jangan tebal. Watara وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا sini lagi. Wahsyarnahum وحشر وحشرنا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Jadi tidak ada yang berdengung. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik, Bunda Haja Husna. Salam hormat untuk Bapak Haji Alimuddin. Ya. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kami persilakan dan hormat Bunda Andi Herawati untuk melanjutkan makro berikutnya di ayat ke-48. Silakan Bunda. 48 ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah la yughadiru saghiratan Uridu ala rabbika saffa. ya pakai Wa uridu Ayat ala 48. oh 48 wa uridu sorry wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Ya. Huruf jimnya ya masih sedikit lagi. Naj'ala. Masih ada masuk. Aduh, saya selalu latihan pakai tapi belum kadang dapat, kadang tapi agak susah memang kurasa. Belum dapat hidayah di situ di gym itu. Ya, ketemu lagi gymnya. Iya, saya ulang pakai. Ya. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Ya. Naj'ala lakum Naj'ala. Ya. Masya Allah. Selamat berjuang Bunda Andi Herawati untuk mendapatkan makhraj
huruf ja. Jim. Jim, Ya. Jim. Ya, makhrajnya di tengah lidah ya. Ya, Ya. Ji. Kalau dalam tajwid dia masuk golongan, jadi di al-lisaniyah dibagi-bagi lagi, ada namanya syajariyah. Jadi shin, jim, ya, satu makhraj. Ketemu dengan mungkin kayak itu apa rasa apa geli-geli kalau kena itu lidah jadi. ya. Mungkin masih agak ke depan, masih mau ke tengah-tengah lagi. Ya. Lokal ji. Ya. Lokal ji tumbuh. Ya. Lokal ji tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Ya, sampai Di khalaqnakum juga perlu diperhatikan di situ apa huruf lamnya. Jadi dia berada di antara dua huruf tebal ya. Jadi ini rawan lamnya ikut tebal. Khalaqa. Ya. Jadi sudah bagus tadi lamnya karena dia bukan huruf isti'ala, jadi dibaca tipis. Khalaqnakum. Dan itu banyak di dalam. Khalaqo. Ya. Alhamdulillah. Sepertinya harus langsung talaki, face to face. Untuk Jim. Karena kita dekat di Pau-Pau, Bunda. Jadi kita bisa sering ke Bunda. Kita janjian saja ya, kita sama-sama dari Pau-Pau saling ketemuan di depan masjid. Aduh, saya berjuang betul ini Umi untuk huruf Jim ini. Berjuang belum bisa dapat betul. Kadang saya rasa oh ini saya sudah dapat, tapi ulang ketemu lagi ada lagi kayak ada hangsnya ya. Iya. Semoga Allah jadikan berhasil untuk bisa menyempurnakan makhraj huruf jim. Amin. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat untuk membaca ayat ke-49. Bunda Mardiawati Yunus, silahkan Bunda Tuti. Tunggu sebentar Bu Maria. Oh iya Bunda. Bunda Tuti, standby. Juga. Bunda Iva. Sedang berkemas juga rupanya. Ada rupanya ya. Bunda Iva siap ya. Iya. Ayatnya ayat ke-49. Iya, Mi. Silahkan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kita Bapak Taral Mustafiqina mimma fihi wa yakuna yu'air. Ya wailatana. Ya wailatana. Ya wailatana mari. Wailatana. Ya wailatana. Itu ya. Ya huruf I, jangan ke huruf E, tapi ke huruf I. Ya wailatana mali hasal kita bila yugadiru
sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hasil asira Hadiro. hadirat Ro, huruf ro. amilu hadiran walaya yaslimu Yaulimu. wala yaslimu rabbuka akhada. Rabbuka, bukan rabbuka tapi ro. Rabbuka akhada. Rabbuka. Rabbuka akhada. Ya, huruf ro-nya ya dibaca tebal. Ro. Buka ahada. Ahada. Lem yang midi ahada. Bagus. Kemudian tadi huruf ghain. Saghirotan. Yang mana Mi? Yang di atasnya ya. Hadira ya. Hadira. Dari mulai go. Wa wajadu ma amilu hadira. Ro lagi. Hadira. Kurang lagi, sedikit lagi, tebal lagi Bunda. Hadira. Tebal atau hadira. Ya bukan ra tapi ro. Hadira. Ya. Hadira. Wala yaslimu rabb. Nah, ini juga bukan yas Bunda. Wala yaslimu. Wala yaslimu rabbuka ahada. Ya, ro-nya sudah bagus, tinggal huruf go-nya. Yaslimu rabbuka ahada. Ya, huruf go itu saudaranya ada dua ya, huruf ka dan zal. Go. Ka, zal, go. Jadi di punggung ujung lidah dengan ujung dua gigi seri atas lidah. Yaslimu rabbuka. Gurunya sudah ada. Ya, silahkan lanjut. Bunda Iva diulang lagi dari awal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udiyal kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yakuluna ya wailatana mali hasa kitabim la yughadiru sagirata wala kabiratan illa ahsuha wa wajadu ma amilu hadira wala yaslimu rabbuka ahada. Kita ulangi. Wa'uridu wa wudi'al kitabu wa udiyal kitabu fataral mujrimina wa udiyal kitabu fataral mujrimina musfikin mimma fihi wa yakuluna ya wailatana
يا ويلتنا يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا ما لهذا ما لهذا الكتاب هذا هذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها صغيرة كبيرة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا panjang ini إلا أحصاها 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 إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا حاضر yang panjang حاضرا عملوا حاضرا ولا يسلم ربك أحدا يظلم ولا يظلم ربك أحدا ولا يسلم ربك أحدا. Barakallahu fiik, masyaallah. Amin. Barakallah. Sadaqallahul azim. Makasih Mi. Masya Allah. Selanjutnya kami undang Bunda Wahidah untuk membaca Al-Kahfi ayat 49. Bunda Wahidah, standby. Oh iya, rupanya sedang berkemas ya. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat Bunda Prof Majda. Bunda Prof. Ya. Ya, silakan Al-Kahfi ayat 49 Bunda sayang. Ayat 9 ya. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Masya Allah. Barakallah fi Bunda sayangku. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi
sudah 2 kali terulang, mulai ayat ke-46 sampai dengan 49. Saatnya kita menyimak tadaburnya, kandungan dari ayat-ayat tersebut pada Menteri Guruta Al-Hafidh Ki Haji Syam Amir Yunus. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita masuk di dalam tadabbur, memahami sedikit demi sedikit dari tafsir, di dalam membaca Al-Quran ada istilah nabar, nun ba'ra, nabar. Nabar itu tekanan kepada dalam huruf yang agak lebih dari biasanya. Ini juga perlu menjadi perhatian bagi qari dan qari'ah, ya. Seperti pada sukun, ya, ada tasydid dalam kondisi waqaf, ya. Namanya nabi adu, nabi yaghul, fatal, jadi fatallun. Nah, kemudian pada huruf-huruf tertentu seperti ada dua kata. Yang pertama waw, umpamanya wa, kemudian uridu, jadi wa. Yang kedua uridu atau wa wudi'a, jadi wawnya yang kedua itu agak ditekan sedikit. Wa wudi'a, ya, wa wudi'a. Juga seperti ayat waradu, itu, jadi waradu. Kemudian di surah An-Nisa ada wasa'ah, jadi bukan wasa'ah tapi wasa'ah. Ini memang sedikit perlu pendalaman, ya, karena ya, kedengarannya biasa saja sama, tapi karena kalau di dalam penekanannya tidak pas, ini bisa membuat maknanya juga bisa berubah, ya. Makna dari kata itu bisa berubah. Karena waw itu, umpamanya waw satu kata, ya. Waw satu kata, kemudian sa'ah satu kata, atau waw satu kata, radu satu kalimat, sehingga harus seperti juga pada surah Al-Qasas ada fasaqa, ada fa satu kata, saqa satu kata, tapi dalam penulisannya bersambung, ya, penulisannya bersambung. Jadi harus di sinnya yang agak diangkat, fasaqa, saqa. Karena kalau fa-nya yang ditekan, nanti bisa terkesan satu kata, padahal itu dua kata. Dan maknanya, saqa artinya Nabi Musa waktu itu memberikan air, ya, mengambilkan air untuk kedua anak perempuan, ya, yang dibantu pada waktu itu. Jadi fasaqa, fa-nya di sini satu kata. Kalau digabung fasaqa itu bisa bermakna fasik, keduanya fasik. Fasaqa. Tapi kalau dipisah, fa artinya maka, saqa memberi minum, ya, saqa memberi. Ya, jadi di dalam penekanan-penekanannya juga ini perlu, ya. Dan itu salah satu kendala yang dihadapi oleh para peserta, ya, peserta musabaqah, peserta talaqi yang dihadapi oleh orang syekh-syekh dari Timur Tengah, karena nanti, ya, pendengaran mereka itu agak asing, ya, tidak, ya, dengan kalimat-kalimat yang kita baca,
Seperti kalau kita mendengar turis-turis yang berbahasa Indonesia, kira-kira begitu. Jadi mereka mendengarkan kita membaca Al-Quran, sudah betul panjang pendeknya, tapi nanti terkait lagi penekanannya. Makanya Nabi mengatakan, bacalah Al-Quran dengan biluhunil Arab, dengan lahan-lahan Arab, ya, dengan lahja Arab. Kita membiasakan mendengar ya kaset-kaset suara-suara dari Arab, supaya itu tadi bukan hanya dengung-dengungnya, panjang pendeknya. Mungkin kita sudah betul, tapi ketika ada dua huruf yang bersamaan, kadang ada yang harus lebih ditekan, ya, dari salah satunya, supaya kedua huruf yang kita baca, kalimat yang kita baca itu bisa maknanya lebih jelas, ya. Seperti beberapa kalimat yang kita baca tadi, wa wudi'a, wa uridu, dan seterusnya, supaya menjelaskan bahwa waw artinya dan, wudi'a juga lain artinya, ya. Itu kalau sudah kita selesai dalam hukum-hukum tajwid, ya, jadi perlu ada perhatikan nabar, tekanan-tekanan huruf suara ketika mengucapkan huruf, ya. Baiklah, pada ayat yang pertama, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Pada ayat-ayat sebelumnya telah dijelaskan kisah dari Ashabul Kahfi dan juga kisah dari dua orang yang dijadikan oleh Allah sebagai perumpamaan, yang satu kufur, yang satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan ayat perumpamaan terkait dengan kehidupan di dunia ini yang sangat singkat, yang hanya bersifat sementara, seperti hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, kemudian dari situ mulailah tumbuh benih-benih tumbuhan, dan kemudian berkembang sampai tinggi, menjulang dan setelah itu menguning dan daun-daunnya dihempas angin dan akhirnya mati. Itulah perumpamaan kehidupan di dunia yang sangat singkat, ya, yang sangat singkat. Belajar dari tumbuhan, ya, yang sangat singkat, setelah berbunga kemudian diterbangkan oleh angin sehingga kembali mati. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada dua hal yang membanggakan manusia di dalam kehidupannya, yaitu harta dan anak. Karena manusia sangat memperhatikan kedua hal tersebut, yaitu harta dan anak. Banyaknya harta dan anak dapat memberikan kehidupan, ya, banyak memberikan kehidupan yang lebih, ya, kehidupan yang terhormat, kehidupan yang bermartabat bagi orang yang memilikinya. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa keduanya itu hanya sekedar perhiasan di dunia saja. Ya, perhiasan di dunia, bukan perhiasan di akhirat, atau bukan bekal yang akan dibawa ke akhirat nanti. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan al-mal, kemudian al-banun. Ya. Jadi al-malu wal banun. Karena harta dianggap sebagai perhiasan yang
lebih sempurna dibandingkan dengan anak. Ya, jadi dibandingkan dengan anak, harta merupakan perhiasan yang lebih sempurna. Kebutuhan manusia kepada harta itu melebihi atau lebih besar daripada kebutuhannya kepada anak itu sendiri. Inilah sehingga Allah Subhanahu wa taala mendahulukan, dan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana kehidupan di dunia ini, khususnya al-mal dan al-banun, dijadikan sebagai perhiasan, ya, dan juga perhiasan bagi orang-orang yang ingkar, khususnya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya orang yang beriman tapi juga yang ingkar lebih-lebih lagi. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, ya, ini bukan hanya keduanya tapi dunia bersifat umum. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin, ya, wal qanatiril muqantarah. Jadi telah dijadikan perhiasan bagi umat manusia, senang kepada hubbus syahawat minan nisa, pada perempuan, wal banin, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarah, ya, harta benda, minad dahab wal fiddah, dari emas, perak, wal khairil musawwamah, kendaraan, wal an'ami wal harf, juga binatang ternak dan perkebunan. Dzalika mata'ul hayatid dunya, semua itu adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Pun pada sambungan dari ayat tersebut dijelaskan bahwa al-baqiyatus salihat, di al-baqiyatus salihat, zikir kepada Allah, ya, la ilaha illallah, tahlil, tasbih, tahmid, dan zikir-zikir lain-lain, dan juga termasuk, ya, amal soleh yang lain. Jadi al-baqiyatus salihat ini ada yang memberikan penafsiran bahwa semua amal soleh yang kita lakukan itulah al-baqiyatus salihat, itu khairun 'inda rabbika thawaba, adalah itulah yang akan lebih baik, ya, nanti di akhirat, nanti yang akan membantu kita, menyelamatkan kita di kehidupan nanti di akhirat. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa yauma nusayyirul jibal, bahwa Allah akan pada waktu itu, pada hari kiamat, akan mencabut, ya, gunung dari cengkeraman bumi. Kami akan jadikan al-jibal, gunung-gunung itu akan berjalan, ya. Wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Setelah dicabut oleh Allah gunung-gunung itu, maka gunung itu menjadi debu-debu. Kemudian Allah terbangkan seperti dengan awan, ya, awan terbangkan. Ayat-ayat ini juga, hal ini juga banyak disebutkan pada beberapa ayat dalam Al-Quran, di surah Al-Waqi'ah, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mubatsa, ya. Ketika bumi sudah dihancurkan, kemudian gunung dicabut, kemudian jadilah dia debu-debu yang berterbangan. Jadi pada waktu itu Allah mencabut, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjelaskan berbagai kejadian, berbagai peristiwa di hari kiamat nanti. Di antaranya, ya, tadi bagaimana Allah tidak menyisakan sama sekali, ya, bekas dari peradaban manusia. Bumi kelihatan seperti datar, tidak ada lagi yang timbul, ya, diakibatkan karena dahsyatnya hari kiamat. Dan pada waktu itu manusia dikumpulkan dari generasi awal
sampai dengan generasi terakhir, baik itu dari rakyat biasa sampai raja akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam satu tempat, ya. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, ya. Surah Al-Waqiah katakanlah bahwa sesungguhnya Qul innal awwalin, ya, generasi pertama, dan al-akhirin, dan sampai generasi akhir akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti untuk mempertanggungjawabkan dan akan menjalani hisab pada hari itu, pada yaumul qiyamah. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Ya, wa uridu ala rabbika saffa, pada waktu itu manusia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersaf-saf, ya, seperti ketika saf-saf di dalam salat, manusia berbaris, dan juga para malaikat, ya, didampingi oleh para malaikat untuk menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kama khalaqnakum awwala marrah, pada waktu itu kita dikumpulkan bagaimana kondisi kita ketika kita datang ke dunia ini, yaitu tanpa apa-apa, tanpa pakaian, ya, sampai Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi manusia pada waktu itu. Ya, kata Nabi bahwa manusia akan dikumpulkan seperti ketika dia lahir di dunia, tanpa memakai alas kaki dan tanpa pakaian. Begitupun Aisyah mengatakan, apakah di antara manusia tidak melihat dari satu, tidak memandang, tidak saling memandang? Kata Nabi, urusan pada hari itu lebih besar, lebih dahsyat, sampai-sampai tidak ada lagi yang memperhatikan hal yang demikian. Ya, inilah pelajaran untuk kita, bagaimana kita mempersiapkan dengan al-baqiyatus salihat, sehingga nanti di yaumul hisab kita mendapati timbangan kita dalam keadaan saqulat mawazinu, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa wudi'al kitabu fataral mujrimin. Ya, kemudian setelah itu manusia akan menerima, ya, kitabnya masing-masing, catatan amalnya masing-masing. Maka pada ayat ini dijelaskan bagaimana sikap dari orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, kaum kafir Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak mau beriman kepada Al-Qur'an Al-Karim. Pada waktu itu mereka akan diberikan kitabnya, catatan amalnya, tentu saja dalam kondisi mereka menerimanya dengan tangan kiri, ya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, ya. Orang yang beriman akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, ya. Wa amma man utiya kitabahu biyamini, sebagai tanda bahwa dia akan selamat dan akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang yang berdosa, al-mujrimin, yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Ya, dia baru sadar ternyata ada catatan perbuatan-perbuatan mereka yang dulu mereka lakukan di dunia. La yughadiru saghiratan wala kabira. Tidak ada yang luput sedikit pun, baik itu yang besar maupun yang kecil. Semuanya tercatat di dalam kitab yang mereka baca, yang akan mereka terima. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Pada ayat yang lain dikatakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Ya, Allah tidak akan menzalimi, ya, seperti
seperti apa yang ada di dalam catatan amal tersebut, semuanya terang benderang adalah amal perbuatan manusia. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal-amal saleh yang kita lakukan, walaupun sebesar biji zarrah. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan apabila manusia melakukan kebaikan, ya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya celakalah orang yang timbang amal kebaikan sangat sedikit, karena Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan amal kebaikan itu pun sudah dilipat gandakan ya pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kita semua termasuk orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, kemudian fahuwa fi 'aisyatir radiyah, kita termasuk orang yang di dalam mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah amal kita ternyata alhamdulillah lebih berat ya. Artinya dari amal soleh kita lebih berat daripada amal yang kurang baik yang kita lakukan di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita sehingga bisa Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Jannatul Naim ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat doanya Asia ya di surah At-Tahrim ya. Oleh salah ulama mengatakan merupakan suatu kalimat yang terindah ya. Ketika Asia berdoa kepada Allah ya, wa Maryam wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun ya. Allah memberikan perumpamaan kepada untuk orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun ya, kita kenal dengan Asia ya. Idh qalat rabbi ibn li 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia berkata, ya Allah bangunkanlah aku singgasana ya di sisimu ya, di dalam surga. Namun itu semuanya berada di sisimu. Jadi dia tidak hanya meminta surga kepada Allah, tapi ya di dalam surga pun dia diminta untuk senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Indaka ya Rabbi ibn li 'indaka baitan fil jannah ya najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Wallahu a'lam. Masya Allah. Indah sekali penutup dari uraian Andri Bruta Al-Hafidh Kiai Hisham Amir Yunus mengingatkan kita pada sosok mulia yaitu Siti Asiyah, istri dari Fir'aun, di mana kehidupannya penuh dengan ujian. Jadi kalau kita mengeluh rasanya tidak ada apa-apanya ya dibanding perjuangan Siti Asiyah yang menghadapi suaminya yang luar biasa zalim. Dan mohon bimbingannya Bunda, apakah kita bisa melafazkan doa dari Ibunda Siti Asiyah ini? Ya bisa saja kita. Tapi mungkin tidak sampai yang ininya ya, wa najini min Fir'aun. Ya, sampai di situ saja. Sampai jannah aja, fil jannah. Ya. Silahkan sahabat Villa bisa buka Quran surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 11 ya. Jadi ada doa dari Bunda kita Siti Asiyah yang begitu indah, ingin dibangunkan singgasana, ini istana ya, dibangunkan rumah atau istana di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Baik, terima kasih banyak kita yang sudah memberikan banyak pencerahan. Khusus kita diingatkan bahwa harus sangat berhati-hati dengan harta benda dan juga karunia anak,
Ya, karena sesungguhnya di dalamnya itu ada ujian-ujian. Semoga Allah senantiasa menjaga kita agar kita dapat menjalankan amanah, memiliki putra putri, ya, kemudian harta yang dititipkan untuk senantiasa dijadikan jalan berkhidmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, mari sahabat filah kita khusyukkan hati kita aminkan doa-doa indah yang akan dilafazkan oleh Andri Buruta Al-Hafidh Kiai Haji Syam Amir Yunus. Pada beliau dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na warfa'na bil Qur'anil Karim. واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya Rabbal ya mujib as-sa'ilin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran wa jazakallah ahsanal jaza untuk Gurunda yang telah memberikan pencerahannya di pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan sehat walafiat untuk Gurunda dan seluruh keluarga. Semoga Ananda hilang menawar segera dipulihkan kembali kesehatannya. Amin ya Rabbal. Dan kami haturkan syukron wa jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah ahsanal jaza untuk sahabat Villa yang sudah membersamai di program Titanic Tahsim Al-Quran, Tadabbur Al-Quran untuk meraih kenikmatan Rabbul. Alhamdulillah, dan insya Allah kita masih terus berlanjut memaksimalkan kemuliaan bulan Ramadan dengan program ini hingga akhirnya nanti kita akan bersama-sama talaki langsung ya pada Gurunda, dan mohon arahannya dari Bunda Ketua, Bunda Prof. Andi Majdah, kapan waktunya yang terbaik untuk kita bersama-sama berjumpa langsung dengan Andri Buruta di kampus 2 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asim ya. Tentunya di akhir-akhir Ramadan ya, supaya kita sudah menyelesaikan Quran surah Al-Kahfi ini. Amin ya Allah, jadikanlah kami panjang usia dan bisa menuntaskan pada murah Al-Quran surah Al-Kahfi di Ramadan ini. Amin. Baik, sahabat silah rahimahullah, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.